Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya coba untuk bergeser dalam pembahasan di La Liga, di mana Madrid mendapatkan 3 poin krusial mereka saat bertandang ke Camp Nou dengan mengalahkan musuh bebuyutan mereka tentunya, Barca atau FC Barcelona. Kemenangan 2-1 ini membuat mereka sekarang naik di peringkat pertama klasemen sementara La Liga dengan 28 poin, unggul 4 angka di atas Barcelona yang turun dia ada di peringkat ketiga. Dan Madrid itu sebenarnya sama poin dengan si kuda hitam Girona yang berada di peringkat kedua dengan 28 poin, tapi Madrid unggul dalam selisih gol. Arti kemenangan mereka ini saya bilang luar biasa karena panggung terbesar yang ada di La Liga itu adalah El Clasico. Dan ini memang prestisius, berlangsung dari musim ke musim, dari tahun ke tahun ketika mempertemukan antara dua nama besar, yaitu Blaugrana, Barca menghadapi Los Blancos, Madrid. Dan Madrid harus bertandang kali ini ke Camp Nou, ini stadion yang mungkin menjadi angker buat mereka. Tetapi Madrid tidak pernah takut ketika mereka harus menyambangi Camp Nou. Dan gol pertama yang bersarang ke gawang Madrid yang diciptakan oleh pemain asal Jerman yang datang dari Manchester City, Ilkay Gundogan, ini tidak membuat Madrid itu turun secara mental mereka, ya. Dan mereka terus termotivasi untuk mampu memberikan yang terbaik, menyamakan kedudukan dan juga bisa memaksakan memenangkan laga. Dan itu yang mereka dapatkan. 2 gol dari Jude Bellingham, si anak muda asal Inggris ini luar biasa. Boleh saya katakan, ini bintang yang sangat bersinar di La Liga dan tidak percuma Madrid bisa mendapatkan mereka dengan mendapatkan Jude Bellingham ya dengan 103 juta euro ketika dia datang dari Borussia Dortmund pada musim ini 2023-2024, dan Jude memberikan yang terbaik. Pemilihan klub yang oke ketika banyak yang mengatakan bahwa dia akan ke Liverpool, tapi dia kemudian menyeberang ke Madrid dan dia datang ke klub yang tepat di mana dia sekarang itu begitu menonjol, begitu luar biasa dengan rekor demi rekor yang dia buat sebagai seorang gelandang, bukan sebagai seorang penyerang. Dan lihatlah bagaimana 2 gol yang bersarang ke gawang Ter Stegen, penjaga gawang utama dari Barcelona. Itu luar biasa setelah dikejutkan dengan gol pertama Gundogan dari Barca dan gol balasan yang di menit 67 kalau tidak salah. Penyama kedudukan itu dia lakukan dari luar kotak penalti dengan tembakan kaki kanan yang sangat geledek ini, memaksa bagi Ter Stegen itu untuk memungut bola dari dalam gawangnya. Dan bagaimana gol kedua di injury time membuatkan umpan dari kanan yang dilayangkan oleh Carvajal di sana, dan dia dengan tenang menusuk dari tengah untuk menciptakan gol kemenangan bagi Madrid. Kalau bicara dengan Jude Bellingham ini ya dia sudah bisa mengalahkan legenda sebelumnya dari Madrid, kita tahu Cristiano Ronaldo yang sekarang berada di Al Nassr di Liga Arab. Ronaldo boleh saja bermain dengan 13 laga dia dapat 13 gol, tetapi pencapaian dari Bellingham itu di atas Ronaldo. Bisa dibayangkan dia bisa membuat 13 penampilan dia, bahkan sudah kalau bisa dilihat lebih dari itu ya. Di La Liga sekarang dia sudah membuat 10 gol dalam 10 penampilan. Di Liga Champions ada 3 penampilan dan 3 gol. Berarti sudah 13 yang dia buat, ada 2 assist dan di La Liga dan 1 assist di Liga Champions. Artinya dia ikut juga terlibat ya di dalam 16 gol yang dia buat. Ini baru setengah musim, belum setengah musim berjalan. Ronaldo itu dia lewat itu. Ya, Ronaldo mungkin kalau pencapaian dia hanya 15 gol kalau nggak salah dalam semua kompetisi, ada 13 gol dan 2 assist, tapi dia sudah membuat 3 assist dan 13 gol. Dalam posisi dia masih 10 pertandingan dan bahkan di Liga Champions 3 laga. Itu saya bilang ini pencapaian yang sangat bagus dibuat oleh Jude Bellingham. Karena kalau Ronaldo kita bilang kan seorang pemain depan, kalau ini gelandang. Ya, kalau kita bisa mengingat dulu juga Madrid punya seorang gelandang legenda. Ya, sebelum Ronaldo itu adalah Zinedine Zidane. Zidane juga oke. Menariknya bahwa Zidane memakai nomor punggung 5 saat itu pemain asal Prancis ini, dan sekarang Jude Bellingham juga mengenakan nomor punggung 5. Dia bermain di posisi gelandang sama seperti Zidane. Tapi Zidane kan itu kalau nggak salah gol dia sudah yang dia lakukan itu di 2 musim ya, 2003 dan ada di 2006 itu cuma 9 gol. Sekarang ini sudah lampaui dia baru 10 pertandingan udah 10 gol. Bahkan Bellingham ini bisa mencapai, kalau bermain seperti sekarang, dia bukan tidak mungkin akan dapat 20 gol, masih bisa, bahkan lebih dari itu. Dengan cara dia bisa bermain bersama dengan
Madrid. Menakutkan sekali di kotak penalti. Dan saya pikir dengan sekarang ada di posisi atas Madrid, gelar juara mereka bisa dapatkan lagi. Bukan cuma itu, Madrid juga mengincar panggung mereka di Eropa, apalagi ini Liga Champions. Dan saya pikir Madrid akan dengan mudah keluar dari grup mereka dan bisa mendapatkan gelar lagi untuk yang ke-15 kalinya bersama dengan Jude Bellingham, karena ini ambisi khusus dari Bellingham bersama dengan Madrid, dan dia bisa bersinar juga bersama dengan tim nasional Inggris ketika tampil nantinya di Piala Eropa atau di Euro 2024 yang akan berlangsung di Jerman tahun depan, dan juga pasti di Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah bersama. Nah, dari El Clasico yang menarik yang berlangsung kemarin itu, saya coba tarik ke IPL. Chelsea bermain di kandang di Stamford Bridge, dipermalukan oleh Brentford. 2 gol yang dibuat oleh Ethan Pinot, ya, dan juga di masa injury time Ryan Bomo. Ini melenyapkan ambisi bagi Chelsea untuk bisa menang di kandang. Ini di kandang, Chelsea boleh menguasai, unggul dalam semua aspek, dalam semua statistik. Ya, tidak perlu saya sebutkan di sini bagaimana keunggulan mereka. Ya, penguasaan bola yang tinggi, tapi sulit untuk bisa mendapatkan gol. Bahkan mereka ditaklukkan oleh Brentford. Ya, dan ini memaksa mereka bagi pasukan Pochettino ini turun di posisi ke-11 saat ini. Semakin berat bagi Chelsea untuk bisa bersaing masuk ke 4 besar. Saya pikir walaupun ini masih di awal-awal, tapi berat kalau sudah melakukan 10 laga ke depan dan mereka sekarang ada di luar 10 besar untuk bisa bersaing dengan Tottenham Hotspur yang ada di posisi atas sekarang dengan 28 poin. Ini berat, karena Hotspur kemarin juga di Selhurst Park menang melawan Crystal Palace dengan gol bunuh diri Joe Ward dan 1 gol dari Son Heung-min membuat mereka menang 2-1 dan sekarang memimpin klasemen, belum pernah kalah bagi tim asuhan Postecoglou ini. Nah, bagaimana Chelsea yang berada di bawah untuk bisa masuk ke atas, saya kira berat, sulit. Karena ada 2 klub London yang berkuasa saat ini sementara. Selain Spurs, ada juga Arsenal. Karena Arsenal juga kemarin tuh pesta gol. Ya, di Emirates mereka bisa menang dengan 5-0. Ini luar biasa. Dengan 3 gol dari Eddie Nketiah. Di samping ada Fabio Vieira yang bisa juga ikut membuat gol, dan Tomiyasu di masa injury time. Jadi saya pikir apa yang mereka lakukan, ya, ini bagus untuk berpacu. Hanya 2 poin di belakang Spurs bagi tim asuhan Arteta, membuat Liga Inggris ini semakin enak untuk kita saksikan. Semakin menarik. Karena di samping 2 tim ini yang saya lihat, ada lagi potensi City bisa mengambil alih posisi itu. Bukan mengambil alih, tapi bisa mendekati lagi, menekan Spurs. Karena mereka akan terlibat dalam duel nanti malam menghadapi MU. Dalam duel yang akan berlangsung di Old Trafford. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya, siapa yang akan menangkan? Saya pikir bagi Pep Guardiola akan berusaha keras untuk bisa memenangkan laga. Karena hanya dengan kemenangan mereka akan terus bisa menekan Spurs dan juga Arsenal. Tapi bagi Ten Hag sebagai juru taktik, arsitek bagi MU tentunya ingin menang juga di kandang. Walaupun memang tidak stabil penampilan dari MU akhir ini, sudah mengalami 4 kekalahan mereka. Ya, dan bagi Theatre of Dreams tidak lagi begitu angker di sini. Karena banyak klub-klub juga yang sudah bisa mengalahkan mereka. Tapi saya pikir ada modal kuat ketika mereka bisa mengalahkan Copenhagen kemarin. Ini akan menjadi pelecut mereka. Walaupun itu terbilang dengan susah payah, tapi di Liga Champions. Tapi ini modal kuat buat mereka untuk menghadapi, menjamu Manchester City. Ini derby Manchester yang menarik, yang pasti seru. Karena dua-dua tim ini soal gengsi yang ada baik di merah maupun di biru. Tapi Pep begitu yakin bahwa tim asuhannya mampu mengatasi permainan dari MU dan mereka bisa mendapatkan 3 angka. Nah, kita akan tunggu apakah itu bisa terjadi, karena MU juga tentunya tidak ingin malu. Karena bagi MU kalau mereka kalah, sulit bagi MU untuk bisa bersaing masuk ke 4 besar. Ya, di atas yang sekarang itu digadang-gadang selain Spurs, Arsenal, City, dan Liverpool. Ini akan menjadi 4 pesaing yang terus berlomba untuk bisa menjadi juara di IPL. Makanya MU tidak boleh kalah. Kalau MU menang, potensi mereka untuk bisa bersaing di atas terbuka, ya. Walaupun memang tetap berat posisi itu, namun terbuka buat mereka. Asal menang, imbang apalagi kalah akan sangat berat. Liverpool juga di kandang mereka bisa mengatasi Nottingham Forest, saya pikir. Malam ini juga mereka akan bertarung dan pasukan Jurgen Klopp bisa mendapatkan itu. Ya, karena sekarang tren mereka lagi bagus sekali. Kemarin juga bagaimana di Liga Eropa mereka pesta gol, dan saya rasa bagi Liverpool inilah kesempatan untuk terus bisa
menekan juga tim-tim yang ada di atas, Spurs, Arsenal, dan juga dengan City. Makanya kan baik City maupun Liverpool harus bisa menang. Nah, tapi Liverpool juga akan punya kesempatan yang bagus kalau City kalah. Mereka akan naik ke atas. Nah, kita akan tunggu dalam pertandingan malam ini, di mana City dan Liverpool akan berusaha meraih 3 angka, tapi itu tidak akan mudah mungkin bagi mereka, kecuali Liverpool saya pikir karena bermain di kandang. Itulah review atau preview yang saya bisa bicara. Lo review dengan pertandingan yang sudah berlangsung, tapi review tentang laga-laga yang akan berlangsung pada malam ini buat teman-teman semua. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.